Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasma Aziza, NPM 2018-095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan organisasi dengan tema model dan tahapan dalam perubahan. Kita lanjut ke slide pertama ya. Untuk slide pertama itu ada model perubahan menurut Kreitner dan Kinichi. Adalah model perubahan dengan pendekatan sistem. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional. Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kiniski ini meliputi komponen yang terdiri atas input, unsur-unsur yang akan dirubah, target element of change atau output. Dan untuk slide berikutnya, di sini ada komponen perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi yang meliputi adanya kekuatan penuh, mengetahui permasalahan yang akan dirubah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, dan ada yang terakhir itu menilai, mengawasi, dan mengevaluasi hasil perubahan. Jadi, maksudnya di sini itu setiap apa-apa yang akan kita kerjakan dalam suatu organisasi, semuanya itu ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu, dari sekelompok organisasi maupun dari kelompok-kelompok orang tertentu. Dan untuk apa yang akan kita kerjakan itu semuanya dievaluasi untuk menjadikan hasil perubahan yang kemudian akan dinilai oleh agen-agen tertentu. Dalam perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut itu dijalankan di dalam organisasi oleh seorang agen perubahan, dan agen tersebut itu memilih tindakan intervensinya. Jadi dia itu memilih apa yang harus dirubah atau diubah. Dan dalam pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Untuk slide berikutnya itu ada menurut menurut Pasmore dalam Wibowo yang menyatakan bahwa perubahan dapat terjadi dari diri kita maupun dari di sekeliling kita, yang bahkan perubahan itu nggak kita sadari. Kalau misalkan perubahan itu sedang berlangsung pada diri kita maupun pada orang lain. Dan perubahan itu berarti bahwa kita harus berubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. Dan perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Dan di sini ada menurut Kreitner dan Kinichi dalam Wibowo yang menyatakan bahwa ada dua kekuatan yang dapat mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan di dalam perusahaan, yaitu kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal itu kekuatan yang muncul dari luar perusahaan seperti tingkat keterampilan, jenis kelamin, imigrasi, perkembangan teknologi, perubahan-perubahan di pasar, dan tekanan-tekanan sosial dan politik. Dan untuk kekuatan internalnya itu kekuatan yang muncul dari dalam perusahaan, misalnya masalah-masalah, prospek, sumber daya manusianya yang tidak terpenuhi, ketidakpuasan kerja, produktivitas, motivasi kerja, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya itu ada faktor yang selanjutnya itu ada perubahan menghadapi resistensi atau penolakan. Jadi di sini tuh ada menurut Peter Scholes yang berpandangan bahwa pada dasarnya karyawan tidak menolak untuk perubahan, tetapi dia hanya menolak untuk dirubah.
Jadi, sebenarnya tuh si karyawan menerima perubahan itu, tetapi dia nggak mau diubah atau, nggak mau ada yang dirubah dari, si karyawannya itu sendiri. Dan menurut Robbins, dalam Wibowo menyebutkan ada 2 kategori penolakan, yaitu resistensi individual maupun resistensi, organisasi. Untuk resistensi individualnya itu seperti, kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, dan, kekuatan atas ketidaktahuan. Mohon maaf, ketakutan atas ketidaktahuan ya, bukan kekuatan. Dan yang terakhir itu adalah proses informasi yang selektif. Dan untuk resistensi organisasi, di sini tuh, seperti, kelebaman struktural, faktor, mohon maaf, fokus batas atas perubahan, kelebaman kelompok, ancaman terhadap keahlian, dan ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada, dan yang terakhir itu seperti ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Untuk slide berikutnya, di sini ada perubahan terencana. Jadi perubahan terencana itu merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang disengaja digerakkan dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang berlangsung tidak disengaja. Dan menurut Greenberg dan Baron pada 1997, terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan, yaitu perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Dan untuk perubahan terencananya itu adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi tujuan organisasi. Sedangkan untuk perubahan tidak terencananya itu merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Untuk slide berikutnya, di sini ada pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Kurt Lewin mencakup 3 langkah dalam model perubahan terencana, yaitu unphrasing atau pencairan tingkat sekarang. Untuk langkah unphrasing ini merupakan persiapan untuk berubah. Yang kedua itu adalah movement atau movement to the new step, perpindahan ke tingkat baru. Dan rephrasing itu adalah menstabilkan perubahan yang telah dibuat. Untuk slide berikutnya ada fase-fase perubahan. Fase-fase proses perubahan. Menurut Rashid 2009 menyatakan bahwa tahap perubahan dan proses perubahan terencana yang menyertai fase eksploratif, fase perencanaan, fase tindakan, dan fase integrasi. Untuk fase eksploratifnya itu yaitu organisasi menimbang dan memutuskan membuat perubahan spesifikasi dalam operasinya dan mengalokasikan sumber daya untuk merencanakan perubahan dalam membantu pemecahan perubahan. Dan untuk fase perencanaannya itu proses perubahan yang terkait adalah untuk mengumpulkan informasi agar dapat ditetapkan di diagnosa masalahnya secara cepat. Dan tujuan perubahan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada fase tindakan. Fase tindakan itu organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Yang keempat itu adalah fase integrasi. Fase integrasi di sini itu yaitu tahap yang akan segera dimulai begitu perubahan telah sukses diimplementasikan. Dan yang slide berikutnya itu ada faktor terjadinya perubahan. Faktor terjadinya perubahan di sini ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu penyebab perubahan yang berasal dari luar.
atau sering disebut juga lingkungan organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dan yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internalnya di sini itu merupakan penyebab perubahan yang berasal dari organisasi yang bersangkutan yang dapat berasal dari berbagai sumber. Dan untuk faktor eksternal di sini, faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah seperti politik, ekonomi, legal, teknologi, environment, dan sosial. Untuk faktor internalnya itu seperti problem atau masalah hubungan antar anggota, masalah dalam proses kerjasama, maupun masalah keuangan. Oke, sepertinya sudah habis. Sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga uh, bisa diterima ya Pak Refki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.